Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dan perawatan pada luka bakar. Jadi, materi ini diberikan untuk 2 kali pertemuan ya, tapi di sini saya akan menjelaskan pada 1 kali waktu. Konsep dasar dari luka bakar. Luka bakar merupakan luka yang terjadi karena rusak atau hilangnya jaringan, dan ini disebabkan karena kontak dengan sumber panas langsung seperti kobaran api di tubuh, bisa karena dilatan api ke tubuh, bisa terkena air panas atau tersentuh benda panas, bisa karena sengatan listrik, atau bahkan karena bahan-bahan kimia, dan yang paling parah karena sengatan matahari atau sunburn. Luka bakar sendiri bisa diartikan sebagai suatu trauma yang disebabkan oleh panas arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, jaringan, ataupun lebih dalam lagi. Luka bakar yang luas akan mempengaruhi metabolisme dan fungsi pada sel tubuh, sehingga adanya gangguan pada semua sistem tubuh, terutama sistem kardiovaskuler. Seperti definisinya tadi, maka luka bakar bisa terjadi karena 1. Luka bakar termal atau panas, terpapar atau kontak langsung dengan api, cairan panas, atau objek panas lainnya. Yang kedua, karena luka bakar kimia, kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa kuat, misalnya adalah zat kimia. Yang ketiga adalah luka bakar elektrik atau listrik, jadi panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh, jadi contohnya kita tersengat listrik. Yang terakhir adalah luka bakar radiasi, jadi kita terkena luka bakar karena terpapar sumber radioaktif atau terkena sumber radiasi. Ya, oke. Untuk derajat dan kedalaman luka bakar sendiri, yang pertama ada derajat 1, ini dia hanya di superficial, jadi di atas. Yang rusak hanya bagian epidermis, biasanya kulit kering, nyeri. Yang kedua adalah ada 2 dangkal dan 2 dalam. Untuk 2 dangkal biasanya ini adalah superficial, kedalamannya partial atau partial thickness. Yang rusak bisa epidermis secara keseluruhan dan sepertiga dari bagian dermis. Biasanya adalah timbul bulan dan terasa nyeri. 2 dalam, yang terkena adalah dia bagian dalam, kedalamannya sampai di partial thickness. Terjadi kerusakan 2/3 dari bagian dermis dan jaringan di bawahnya. Ya, derajat 3, kedalaman penuh atau full thickness, biasanya ini dermis dan epidermis seluruhnya sudah rusak, sangat berbatas tegas, sudah tidak ada lagi bula, warnanya kecoklatan, dan sudah lagi tidak nyeri. Kenapa? Karena saraf-saraf nyerinya sudah mati. Yang keempat adalah subdermal, seluruh lapisan kulit dan seluruh struktur di sekitarnya seperti lemak, sukutan, fascia, otot, dan tulang sudah mengalami kerusakan. Ini terkena di struktur sekitar bagian yang mengalami luka bakar. Jadi kalau 1 itu baru dermis, 2 dangkal itu kalau 1 itu baru epidermis, 2 dangkal itu epidermis dan sepertiga bagian dermis, 2 dalam itu epidermis dan 2/3 bagian dermis. Kalau 3 itu epidermis dan dermis seluruhnya sudah terkena. Dan keempat adalah seluruh lapisan dari mulai epidermis, dermis, dan sampai ke subkutan, fascia, otot, dan tulang. Perhitungan luas luka bakar. Yang pertama dengan rule of 9. Jadi kita menggunakan prinsip 9% pada seluruh anggota badan kecuali genitalia, karena genitalia hanya 1%.
Ini sangat baik dan sangat cepat digunakan, tetapi kalau pada usia di atas 10 tahun ke bawah itu kurang tepat. Kalau yang kedua adalah hand pump, yaitu metode permukaan telapak tangan. Jadi area permukaan tangan pasien itu termasuk jari tangan adalah 1% dari luas permukaan tubuh. Konsep dasar dari luka bakar. Luka bakar merupakan luka yang terjadi karena rusak atau hilangnya jaringan, dan ini untuk tour of nine bisa dilihat di dalam slide ya. Kepala 9% itu depan dan belakang. Kalau seandainya yang kena hanya bagian depan berarti hanya 4,5, karena depan dan belakang itu 9. Back itu punggung 18%. Kalau keseluruhan punggung dia 18%. Kalau hanya setengahnya berarti hanya 9%. Chest itu bagian dada keseluruhan 18%. Kalau yang kena punggung dan dada berarti 36% ya. Left arm maupun right arm, jadi pada tangan itu dia 9%. Jadi seluruh dari mulai tangan keseluruhan itu 9%. Kalau bagian depan saja berarti 4,5, kalau belakang saja 4,5. Kaki itu keseluruhan kaki adalah 18%, dengan perineum hanya 1%. 9 kali 11 99 tambah 1 dari 100%. Ini yang 1%, yaitu sesuai dengan telapak tangan kita sampai jari, kita tempelkan ke bagian tubuh yang mengalami luka bakar itu berapa persen banyak. Bakar akan mengakibatkan shock sehingga jadi kaget dan kesakitan. Ini pada pembuluh kapiler mengalami kerusakan dan permeabilitasnya meninggi, sel darah mengalami kerusakan jadi anemi. Meningkatnya permeabilitas menyebabkan ödem dan menimbulkan gula sehingga elektrolit berkurang, sehingga volume cairan intravaskuler juga banyak yang berkurang. Jadi pembengkakan. Kebakaran pada ruang tertutup atau di wajah, ini kerusakan mukosa dan jalan nafas karena gas uap panas yang terhisap. Kalau terjadi ödem laring sehingga jadi hambatan jalan nafas dan sesak nafas, sakit ngus tidur, bisa terjadi keracunan gas CO2, bisa terjadi keracunan ringan, lemas, bingung, pusing, mual, muntah. Kalau koma jadinya dia jadi berat ya. Kalau setelah 12-24 jam biasanya permeabilitas kapiler mulai membaik dan mobilisasi serta penyerapan kembali cairan edem ke pembuluh darah. Pertolongan pertama pada luka bakar. 1. Hindari sumber api dan mematikan api pada tubuh. Yang kedua, singkirkan baju, perhiasan, dan benda-benda lain yang membuat efek tourniquet, karena jaringan yang terkena luka bakar akan segera menjadi ödem. Rendam dalam air atau menyiramnya dengan air mengalir sekurang-kurangnya 15 menit. Tidak dapat dipakai untuk luka bakar yang lebih luas karena bahaya terjadi hipotermi kalau kita merendamnya dalam air ya. Lakukan penanganan dengan ABC airway breathing circulation. Untuk resusitasi cairan kita menggunakan adalah rumus Paklan dan Baxter. Jadi 24 pertama kita kasih cairan dengan laktat 4 ml per kilogram berat badan kali berapa besar luas luka bakar. Contohnya dengan pria 80 kg luasnya 25%, dia butuh 25 kali 80 kali 4 berarti 8000 ml dalam 24 jam. Setengahnya kita berikan, jadi 4000 ml kita berikan dalam 8 jam, dan sisanya setengahnya kita berikan dalam 16 jam berikutnya. Ini yang 1%, yaitu sesuai dengan telapak tangan kita sampai jari, kita tempelkan ke bagian tubuh yang mengalami luka bakar itu berapa persen banyak. Wound management pada luka bakar kita bisa menggunakan propolis. Ini salah satu produk yang dihasilkan oleh lebah.
dia bisa mengandung banyak komposisi kimia kompleks, jadi pakai propolis atau honey, bisanya tergantung dalam honey ya. Ini akan mempercepat penyebaran luka bakar, meningkatkan produksi sel epitel, dan mengurangi pembentukan jaringan PAUD. Ini tergantung luas dan tempatnya, bisa pakai honeysuckle, silver sulfaidin, atau kita bisa pakai dengan zinc.